Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai hukum gravitasi Newton. Kita akan membahasnya secara lengkap mulai dari apa itu gravitasi, bagaimana Newton merumuskannya, dan yang terpenting bagaimana Newton membuktikan perumusannya. Yang mana hal inilah yang kemudian membuat Newton dikenal menjadi sosok fisikawan salah satu yang paling hebat di dunia. Nah, pembahasan mengenai hukum gravitasi Newton menurutku ini adalah sebuah pembahasan yang menarik dan sangat penting. Karena gini, ada kecenderungan bahwa ketika kita belajar fisika, kita lebih seringnya pengen tahu tentang topik-topik yang terlihat keren dan fantastis. Misalnya kayak fisika kuantum, relativitas Einstein, black hole, ruang waktu, dan lain sebagainya. Ya memang itu adalah topik-topik yang sangat menarik, tapi menurutku kalau memang kita pengen paham fisika, justru cara terbaiknya adalah dengan memahami fondasi dasarnya dulu. Termasuk dalam hal ini adalah memahami terkait dengan hukum gravitasi Newton. Karena kalau misalkan kita melewatinya dan langsung skip ke topik-topik itu tadi, ya jadinya nanti kita seakan-akan paham, tapi sebenarnya masih kosong fondasinya, teman-teman. Dan juga dengan kita mempelajari hukum gravitasi Newton ini dan proses perumusannya, kita akan bisa melihat bagaimana proses seorang ilmuwan melakukan suatu perumusan yang akan kita bahas di video kali ini. Kita mulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Mungkin teman-teman pasti sudah pernah mendengar terkait dengan cerita ini. Dikisahkan Newton muda sedang duduk bersantai di bawah pohon apel. Lalu tiba-tiba ada sebuah apel yang jatuh dan mengenai kepala Newton. Di momen itu kemudian Newton pun berpikir, kenapa apel ini jatuh ke bawah? Kenapa tidak ke atas? Kenapa dia bergeraknya ke bawah? Apakah ada sesuatu yang menariknya? Newton pun terus berpikir di situ. Dan kemudian perumusan hukum gravitasi pun dihasilkan. Nah, biasanya ceritanya sering disampaikan seperti itu. Padahal yang terjadi sangat-sangat jauh dari cerita itu, teman-teman. Dari penjelasan Newton sendiri, memang benar bahwa salah satu inspirasinya muncul dari buah apel yang jatuh. Tapi buah ini nggak benar ketika dibilang dia jatuh dari pohon dan mengenai kepala Newton. Dan kemudian hukum gravitasi muncul di situ. Bukan seperti itu faktanya. Bahkan yang mencengangkan, butuh waktu lebih dari 20 tahun bagi Newton untuk melakukan perumusan hukum gravitasi ini. Mulai dari menganalisis hasil-hasil penemuan ilmiah sebelumnya, melakukan pengukuran dan melakukan serangkaian pembuktian. Itu butuh waktu 20 tahun lebih. Bukan yang tiba-tiba apel jatuh, tak, gravitasi. Bukan seperti itu, teman-teman. Nah, hasil penelitian Newton tersebut kemudian dipublikasikan dalam sebuah buku yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica atau yang sering disebut Principia. Bukunya banyak tersedia secara digital sekarang dan halamannya jumlahnya sekitar 500 halaman, berarti sekitar segini teman-teman tebelnya buku yang ditulis Newton. By the way, ini bukan bukunya Newton, tapi ini adalah buku yang membahas tentang gravitasi Einstein. Nanti kapan-kapan kita bahas juga terkait dengan itu. Tapi bukunya Newton setebel ini untuk melakukan pembuktian hukum gravitasi yang dia temukan. Di mana di dalam buku setebal 500 halaman ini, Newton menjelaskan secara lengkap hukum-hukum gerak dan hukum-hukum gravitasi yang dia temukan. Kalau sekarang kita mengenal ada hukum Newton 1, 2, 3, hukum gravitasi Newton F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Sekarang kita mengetahuinya, tapi pas di masa itu perumusan ini belum ada. Dan untuk melakukan perumusannya ini, Newton perlu membuat cabang baru matematika yang kita kenal sebagai kalkulus sekarang,
Yang ini fokusnya ada di bab 1 di dalam buku ini. Kemudian di bab 2, fokus bukunya adalah membahas tentang gerakan benda yang kita kenal sekarang sebagai hukum gerak Newton, hukum 1, 2, 3. Baru kemudian di bab 3 yang berjudul System of the World, dia menjelaskan perumusannya untuk hukum gravitasi yang ternyata bersifat universal dan dapat menjelaskan berbagai sistem yang ada di alam semesta. Nah, untuk proses perumusannya, agar ini nanti bisa lebih mudah diikuti, aku akan membaginya ke dalam 5 step, teman-teman. Sebagai konteks dulu, jadi di tahun 1600-an, di masa Newton hidup tersebut, sebenarnya ilmu astronomi itu sudah berkembang dengan sangat pesat. Yang fondasinya banyak dibangun oleh para ilmuwan Islam, kemudian juga dikembangkan oleh para ilmuwan Barat di masa kebangkitan di Eropa Renaissance. Termasuk dalam hal ini, para ilmuwan sudah tahu secara lengkap berapa jarak bumi dan bulan, berapa waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan revolusi mengelilingi bumi, berapa waktu yang dibutuhkan planet-planet untuk mengelilingi matahari, berapa periodenya, bagaimana bentuk orbitnya, bagaimana bulan-bulannya, itu semuanya sudah ada datanya. Tapi masalahnya, mereka masih belum tahu mekanisme yang mendasari semua data-data itu. Dan disinilah kemudian Newton masuk. Oke, kita mulai dari step yang pertama, teman-teman. Pada waktu itu, sudah ditemukan hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara berbagai karakteristik pada orbit-orbit objek luar angkasa yang dikenal sebagai hukum Kepler yang ditemukan oleh Johannes Kepler. Hukum ini menjelaskan bahwa periode dari suatu planet ketika dikuadratkan nilainya sebanding dengan jari-jarinya yang dipangkatkan 3. Hubungan ini sudah ditemukan. Jadi Kepler mencoba melihat data-data astronomi, coba dipetakan, ternyata dia menemukan hubungan ini, teman-teman. Jadi pada suatu planet atau bulan yang mengitari objek lain, maka di sini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran yang ditunjukkan oleh nilai T atau periode ini, ternyata kuadratnya sebanding dengan rata-rata jarinya yang dipangkatkan 3. Nah, hukum ini kemudian yang menjadi salah satu fondasi oleh Newton. Jadi, di sini kita bisa mengubah bentuknya di mana T atau waktu yang dibutuhkan ini, kita bisa menghitungnya sebagai berikut. Jadi, waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya apa? Jaraknya di sini adalah jarak orbitnya berupa lingkaran dengan jari-jari R. Jadi bisa kita tuliskan 2πr. Dan kemudian dibagi dengan kecepatan. Kita tulis sebagai V di sini. Nilai ini kemudian kita masukkan di sini. 2πr per V kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. 4 Pi kuadrat R kuadrat per V kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. 4Pi kuadrat ini hanya konstanta, jadi bisa kita hilangkan dalam hubungan seperti ini. Kemudian kita dapat 1 per V kuadrat sebanding dengan R. Atau bisa juga kita ubah bentuknya sehingga nilai V sebanding dengan 1 per akar R. Ini adalah hubungan yang didapatkan. Ini untuk step 1. Kemudian kita lanjut masuk ke step 2. Step 2, Newton menganalisis secara lebih lanjut karakteristik dari gerak melingkar. Atau lebih spesifiknya, dia ingin mencari tahu nilai percepatan yang dialami oleh suatu benda yang mengorbit benda lainnya. Dalam hal ini dia mengambil konteks adalah bulan mengelilingi bumi.
Di masa sekarang kita udah tahu sebenarnya bahwa nilai percepatan sentripetal dari objek yang mengitari objek lainnya adalah A sama dengan V kuadrat per R. Kita udah tahu kalau sekarang, tapi di masa Newton ini belum diketahui dan Newton menghabiskan waktunya termasuk untuk mendevelop bidang matematika baru untuk mendapatkan perumusan ini yang kita sebut sebagai kalkulus sekarang. Nah, jadi pola yang dilakukan Newton adalah kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Di titik A, benda ini memiliki kecepatan yang arahnya ke sana. Kemudian di titik B, benda ini kecepatannya arahnya berubah ke sana. Nah, kemudian dianalisis hubungannya. Kalau kita lihat dari kecepatannya, ini bisa didapatkan hubungan sebagai berikut. V1, V2, dan di sini adalah delta V, di mana delta V di sini adalah V2 kurangi V1. Seperti ini. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ada sebuah lingkaran, bukan lingkaran, di sini ada sebuah segitiga OAB, yang mana OAB ini sebangun dengan segitiga arah kecepatan ini, teman-teman. Sehingga kita bisa mendapatkan hubungan bahwa OA di sini sebanding dengan V ini. Kemudian AB di sini sebanding dengan delta V. Nah, dan di sini kita mendapatkan hubungan kesebangunan seperti ini. OA di sini adalah jari-jari lingkaran R. AB di sini, AB sebenarnya garis lurus, tapi kita bisa mendekatinya kalau ukurannya ini sangat kecil, yang ini yang salah satu yang ditemukan Newton lah ya nanti matematikanya, capaian matematikanya. Kita ambil bagian yang sangat kecil, sehingga kalau ini sudutnya sangat kecil, garis ini nilainya akan sama seperti lengkungan ini. Yang mana ini bisa kita hitung lengkungannya dengan cara V kali delta T, yaitu kecepatan dikali waktu jaraknya. Dan kemudian kita di sini udah punya V per delta V. Sehingga kalau kita ubah bentuknya, delta V per delta T sama dengan V kuadrat per R. Yang mana perubahan kecepatan dibagi waktu ini adalah yang kita kenal sebagai percepatan. Nah, dari sini Newton mendapatkan hubungan percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak melingkar adalah seperti ini. Hapus dulu sebelum kita lanjut ke step 3. Udah dicatat belum ini tadi? Dicatat dulu ya. Step 3, Newton mencari hubungan gaya, teman-teman. Di bab 2 di dalam bukunya, Newton sudah menunjukkan perumusan bahwa nilai dari gaya itu sebanding dengan massa dari bendanya dan juga percepatan yang dialaminya. Jadi kalau dalam konteks gerak melingkar, maka di situ pun harusnya juga muncul gaya yang arahnya ke dalam seperti ini, teman-teman. Nah, gaya inilah yang kemudian diformulasikan Newton yang disebut sebagai gaya gravitasi. Dan di sini dicari nilainya. Jadi karena A-nya sudah didapat di step 2, berarti F sebanding dengan M kali V kuadrat per R. Dan V sendiri di step 1 hubungannya sudah diketahui juga. Berarti tinggal dimasukkan aja, teman-teman. Dimasukin aja, berarti akar R kuadrat per R. Dan di sini F sebanding dengan M dan
per R kuadrat, teman-teman. Dan di sini ini adalah sebuah hubungan yang sangat mencengangkan bagi Newton. Karena di sini dia melihat bahwa gaya yang mengakibatkan bulan bergerak mengelilingi bumi ternyata sifatnya adalah berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nah, inilah dia awal mula Newton mendapatkan perumusan hukum gravitasi, bahwa ternyata gaya yang membuat bulan bergerak mengelilingi bumi nilainya berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Dan Newton pun di sini melakukan penafsiran bahwa jika ini adalah gaya yang membuat bulan bergerak mengelilingi bumi, harusnya ini adalah juga gaya yang sama yang membuat benda di bumi bergerak jatuh ke bawah. Karena pada dasarnya gerak jatuh dan gerak melingkar di sini pada dasarnya sama. Jadi di sini kan dia mengalami gaya tarikan ke bumi. Cuman karena di sini bulannya udah memiliki kecepatan ke arah sini ya, jadinya dia bergerak melingkar. Kalau saja bulan nggak memiliki kecepatan ini, maka dia pun juga akan langsung jatuh ke bumi. Jadi gaya yang menyebabkan bulan bergerak mengelilingi bumi dan gaya yang menyebabkan benda jatuh ke bumi itu adalah gaya yang sama. Dan di sini yang dibutuhkan Newton sekarang hanyalah pembuktian, teman-teman. Step 4, verifikasi. Pada waktu itu karena data-data astronomi sudah lengkap, jadi ilmuwan sudah tahu bahwa jarak dari bulan RM ya, M untuk moon, itu jaraknya adalah 60 kali dari jari-jari permukaan bumi, RE ya, Earth, yang nilainya adalah 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Ini jarak bulan. Kemudian periode bulan mengelilingi bumi adalah 27,32 hari. Sehingga dari sini kita bisa menghitung kecepatan tangensial, kecepatan geraknya bulan adalah seperti yang di awal tadi, 2πr per t. Kita masukin aja nilainya 2π kali 3,8. 27,32 kali 24 kali 3.600. Di sini didapatkan 1022 meter per detik, teman-teman. Ini adalah kecepatan gerakan bulan. Kemudian kita tinggal menghitung saja nilai percepatan sentripetalnya. A sama dengan V kuadrat per R. Tinggal dimasukkan aja, ini V-nya, ini R-nya, dan hasilnya adalah, udah tak hitung, 0,00272 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan sentripetal yang dialami oleh bulan, teman-teman. Sementara itu, percepatan yang terjadi ketika ada benda jatuh di bumi, dilakukan pengukuran, nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, sekarang yang diperlukan hanyalah tinggal membandingkan hubungan ini. Apakah sesuai dengan hubungan yang didapatkan pada perumusan ini? Jika F sebanding dengan 1 per R kuadrat, maka jika kita membandingkan yang terjadi di bumi dan di bulan, kita bisa menuliskannya sebagai berikut. F moon per F earth sama dengan R earth kuadrat per R moon kuadrat. Dan berhubung jarak bulan itu adalah 60 kali dari jari-jari bumi, maka di sini kita dapatkan 3.600 RE alias 1 banding 3.000
Dan berhubung ini adalah nilai gaya, maka di sini pun ini sebanding dengan percepatannya. Jadi persamaan ini memprediksi bahwa perbandingan antara percepatan bulan dan percepatan benda yang jatuh di bumi itu adalah 1:3600. Dan di sini kita tinggal membandingkannya, teman-teman. Ini angkanya tadi ya. Kita lihat saja, teman-teman. 9,8 kita bagi dengan 0,00272. Silahkan kalian bisa coba sendiri, teman-teman. Coba aku hitung di sini. Dan hasilnya adalah 3.602,9. Ya, 3.600. Benar bahwa memang di sini perbandingan percepatan yang ada di bulan dan di bumi itu adalah 3.600, teman-teman. Sesuai dengan prediksi Newton ini. Dari hubungan ini, wow, gila lah ini. Dari otak-atik angka aja bisa menemukan pola tersembunyi seperti ini. Yang ini menunjukkan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang benar, teman-teman. Kemudian kita masuk ke step yang kelima. Yaitu tinggal merapikan semuanya dan melakukan pembuktian lebih lanjut. Yang ini adalah step terakhir yang dilakukan oleh Newton. Jadi tadi sudah ditemukan bahwa ternyata hubungan F sebanding dengan R kuadrat ini adalah benar, teman-teman. Kemudian di buku keduanya Newton pun juga sudah menunjukkan bahwa nilai gaya itu sebanding dengan massa bendanya. Yang ini pun tadi di step ketiga itu juga kita sudah melihat hubungan ini, di mana F itu sebanding dengan M per R kuadrat. Dan berhubung gravitasi ini adalah gaya, yang mana gaya sifatnya adalah gaya tarik-menarik, maka di sini masanya bukan hanya bergantung pada satu benda saja, tapi masanya bergantung pada massa dari kedua benda yang saling berinteraksi. Sehingga dari sini didapatkan hubungan bahwa F sebanding dengan massa 1 kali massa 2 dibagi R kuadrat. Dan inilah formulasi akhir yang didapatkan oleh Newton, teman-teman. Di bentuknya Newton itu didapatnya adalah ini, teman-teman. Kalau sekarang kita mengenalnya itu F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana G ini adalah konstanta yang membuat hubungan kesebandingan ini menjadi sama dengan. Yang mana nilai G ini atau konstanta gravitasi dihitung melalui eksperimen oleh Henry Cavendish 100 tahun kemudian, yang mana nilai G ini adalah 6,67 kali 10 pangkat negatif 11, teman-teman. Kemudian setelah mendapatkan formulasi akhir ini, Newton pun melakukan verifikasi secara lebih lanjut dengan cara membandingkannya dengan berbagai data-data astronomi yang sudah ada. Dan hasilnya ketika persamaan ini diaplikasikan pada gerakan bulan, hasilnya benar. Digunakan untuk menghitung karakteristik dari orbit-orbit planet, benar sesuai dengan data yang tersedia. Kemudian dia coba menggunakannya untuk melihat karakteristik gerakan bulan-bulan dari planet Jupiter, itu pun juga benar, teman-teman. Dan kemudian inilah kenapa hukum ini disebut dengan hukum gravitasi universal Newton.
hukum gravitasi universal Newton. Karena ternyata hubungan ini nggak hanya berlaku di bumi, tapi juga planet-planet lain dan objek-objek luar angkasa lain yang ada jauh di sana, teman-teman. Makanya ketika bukunya Newton, Principia ini dipublish, ini membuat para ilmuwan gempar. Semua data astronomi, data-data pengamatan itu udah lengkap. Tapi mereka nggak tahu ini hubungannya apa sih, mekanismenya gimana sih. Dan ketika Newton datang, semua hubungan dari angka-angka pengamatan astronomi itu menjadi sangat jelas. Hubungan pola tersembunyinya sudah ditemukan. Dan itulah dia proses yang terjadi dalam penemuan hukum gravitasi Newton. Jadi bukan sekedar apel jatuh, kemudian gravitasi muncul, dapat rumusnya gitu, enggak ya teman-teman, prosesnya panjang. Hukum gerak dan hukum gravitasi Newton ini adalah salah satu fondasi paling besar di fisika yang pengaplikasiannya ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Mau bangun jembatan, mau bikin gedung, itu didasarkan dari hukum-hukum gerak Newton, teman-teman. Atau kalau sekarang mau nerbangin roket, mau ngitung satelit gerakannya, bisa menggunakan hukum gravitasi Newton. Namun yang perlu diingat, hukum gravitasi Newton ini adalah sebuah hukum, teman-teman, yang artinya dia hanya mendeskripsikan hubungan ini, bahwa gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua buah benda yang hubungannya ditunjukkan oleh persamaan ini. Tapi di sini Newton masih belum tahu bagaimana gaya gravitasi itu muncul. Gaya gravitasi itu sebenarnya apa? Bagaimana mekanisme gaya gravitasi ini bisa bekerja? Selain itu, hukum Newton ini juga memiliki keterbatasan, di mana pada beberapa kasus khusus, hukum Newton ini ketika dimasukkan perhitungannya ternyata nggak sesuai dengan data. Jadi dia punya keterbatasan juga. Nah, 300 tahun berselang, kemudian ada seseorang bernama Albert Einstein yang menyempurnakan persamaan ini. Nggak hanya dia menyempurnakan deskripsi dari interaksi gaya gravitasi ini, tapi dia juga menjelaskan bagaimana gravitasi ini muncul. Apa itu sebenarnya gravitasi yang disampaikan oleh Einstein dalam teori relativitas umumnya, teman-teman. Tapi itu pembahasan yang lain. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian komen. Dan wajib untuk like, share juga boleh. Nanti kita akan lanjut bahas di video selanjutnya. Oke, demikian. Terima kasih.